Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ma'akum taqwa assalamualaikum. Dan insyaallah teman-teman yang mendengarkan atau biasa dimanapun dan kapanpun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakannya dalam Al-Quran di surat Al-Ghafir bahwa ada pernyataan dari seorang mukmin yang sudah mendakwahkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun dan pengikutnya, bahwa mereka akan mengingat apa yang disampaikan olehnya. Satu bentuk dakwah, seruan kepada Allah yang pasti akan diingat ketika sudah tidak ada lagi alasan apapun yang bisa dikemukakan di akhirat, dan dia menyerahkan segala sesuatunya urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat hambanya. Kemudian Allah melindunginya dari tipu daya ataupun rencana-rencana jahat Fir'aun. Sementara Fir'aun dan pengikutnya mendapatkan azab. Mari kita lanjut di ayat yang ke-46 surat Al-Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka diperlihatkan kepadanya, yaitu Fir'aun dan pengikutnya, di waktu pagi dan petang, dan di hari mereka berdiri untuk mendapatkan hari kiamat bersama. Dikatakan kepada mereka, ada filu al-Fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan kelompoknya ke dalam seburuk-buruknya azab. Nah, lembaran ini dilipat, artinya dilipat tuh peristiwa tadi bahwa kaum mukmin orang mukmin yang menyampaikan dakwah kepada Fir'aun sudah diselamatkan Allah, dan sekarang adalah saat di mana Fir'aun dan kelompoknya ada dalam kubur, dilipat. Model seperti ini sering dalam Al-Quran. Kadang-kadang manusia begitu ya, pengen tahu jalan ceritanya akhirnya gimana sih.
Fir'aun dan orang yang mendukungnya itu berada dalam kubur, dan dia mendapatkan satu hal, kami menyebutnya ekstra azab. Apa? Satu gambaran yang diperlihatkan di dalam kubur kepada Fir'aun dan pendukungnya, yaitu neraka yang ditampakkan baik pagi dan sore hari. Itu ekstra azab. Bisa saja memang untuk menyiksa dia. Kamu bakal masuk ke tempat seperti ini. Bisa saja juga mendapatkan seratannya. Ya, jangan bayangin model kayak TV gitu ya, ataupun layar. Oh, ada gambaran itu, ada di layar, belum tentu yang namanya. Ya. Bisa saja kalau gambarkan 4 dimensi. Sekarang aja kita udah ngerasain. Kalau kita naik ke satu tempat gitu ya, tempatnya ini tempat tentang virtual reality misalnya. Virtual reality itu kita dipakai kacamata, ya. Kacamata ini menutupi, mungkin nanti di zaman yang akan datang canggih lagi, menutupi mata. Jadi kalau kita melihat ke kanan kiri 360 derajat itu sebenarnya maya, seolah-olah seperti nyata. Kemudian tempat yang kita duduki itu bergoyang-goyang, kalau perlu ada semburan air dan sebagainya. 4 dimensi. Sudah banyak bioskop gitu, ada. Jadi bisa saja ini kalau kita rasakan ya sekarang, bisa saja gambaran azab yang ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya itu ada serangkaian azabnya juga di situ. Ya, selain untuk menyiksa dari sisi pikiran yang terus-menerus hingga hari kiamat, dan pikirannya terus-menerus diberikan azab. Kamu bakal masuk ke bakal masuk ke surga. Itu bagian dari siksa, kami menyebutnya ekstra azab. Gak kebayang oleh kita ya, kalau itu terjadi pada diri kita ya, satu alat tubuh ya. Ya, kalau di dalam beberapa riwayat di dalam kubur sudah dapat siksaan. Ini juga ditambah lagi. Ditambah apa? Ditambah dengan gambaran neraka yang disampaikan di kubur. Kata Umi itu, kalau di sini disebutkan yu'raduna 'alaina, ditampakkan. Bahkan kata ini ada tafsir yang menyatakan itu sering digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan bisa disentuh. Kebayang oleh kita itu kalau ada yang dekat dan bisa disentuh atau bisa menyentuh kita. Masya Allah, ini mudah-mudahan menakut-nakuti kita ya. Menakut-nakuti dalam arti kita semakin sadar bahwa Allah bisa melakukan apapun, bahkan sesuatu yang tidak pernah terfikir oleh kita. Dan ini terjadi pada Fir'aun dan para pengikut. Pak, itu kan terjadi zaman Fir'aun. Emang kita bisa terjadi? Bisa saja, karena bisa saja kita menyembah selain Allah, musyrik. Ya. Bahkan kemusyrikan itu bukan cuma di zaman dulu, zaman sekarang itu ada yang dibalut oleh semacam pengobatan
Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, dan di hari kiamat di mana dia berdiri mendapati hari kiamat, dikatakan kepadanya, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab yang sangat hebat. Berarti peristiwa tadi, penampakan azab itu terjadi di kubur, kan? Sementara sebelum sampai kiamat itu terjadi penyiksaan juga di situ, termasuk penampakan neraka kepada orang-orang yang mendukung Firaun, termasuk Firaun. Lalu setelah itu mereka bangkit, dan kita semua mereka bangkit, kita semua juga bangkit Lalu dikatakan kepada mereka, adkhilu, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Jadi betul ya, kalau saya menyebutnya, ketika kita hidup, mulai hidup di dunia, itu sebenarnya kita tak pernah mati. Kalau dia mati itu cuma pindah ruangan saja gitu. Jadi ketika kita sudah hidup di dunia sekarang ini, ada yang usianya 10 tahun, ada yang baru lahir, ada yang udah 30 tahun, 40 tahun, ada yang udah 50 tahun, ada yang udah bawah tanah, ya, siap-siap mau masuk ke dalam tanah. Walaupun namanya kematian ya bisa ditentukan dengan waktu ya. Jadi ketika kita hidup itu sebenarnya tidak akan pernah mati lagi ya. Akan dilanjutkan di kamar yang lain. Nah, kamar itu kamar keabadian di akhirat. Apa itu? Di neraka atau di surga gitu. Ya. Jadi bersyukurlah kita kepada orang tua kita yang menjadi perantara kita untuk keluar datang ke dunia ini dan bisa melakukan amal. Ya. Makanya dalam Islam itu bakti kepada orang tua itu begitu dekat. Ya. Artinya begitu dekat dengan keridhaan Allah. Jangan sampai ada cerita-cerita orang tua itu tidak dimuliakan. Ya, karena berkat sarana dia, termasuk juga kasih sayang yang dia berikan di waktu kecil kepada kita, kita bisa hadir di dunia ini, lalu bisa melanjutkan kehidupan. Bisa saja waktu kecil dulu kita dikumpulkan, misalnya bukan cuma 1-2 yang kita cerita, ya, belum sampai keluar sudah dikumpulkan. Alhamdulillah. Kecuali memang ada masalah di ibunya, misalnya masalah kesehatan dan sebagainya. Tapi banyak juga ada yang sudah keluar dibuang, dimasukin ke tempat sampah atau apa. Tapi kita datang ke dunia ini, dilahirkan diberi senyuman ibu dan ayah, sebagian juga diazankan, kalimat tauhid yang disampaikan. Ya, sangat layak kalau kita berbakti kepada orang tua. Jadi kembali lagi ke ayat ini, bahwa Fir'aun sudah merasakan azab ekstra sebelumnya, lalu mendapatkan azab sesungguhnya di mana di hari kiamat. Di hari kiamat ini di mana diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka.
wa yatahadduna fil nar wa yaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna mutaba'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Dan ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, berkatalah orang-orang yang lemah, orang-orang duafa, orang-orang yang pengikut, follower, kepada orang-orang yang menyombongkan diri, para pemimpin-pemimpin jahat, sesungguhnya kami terhadapmu adalah pengikut. Maka bisakah kamu menghindarkan kami sebagian dari azab neraka ini? Ya. Nah, ini coba yang dalam suasana azab mereka masih, ya, ada orang-orang yang pengikut nih, pengekor, follower, orang-orang yang cuma ngikut saja. Padahal itu kemusyrikan, padahal itu kemaksiatan, padahal itu sesuatu yang tidak Allah ridhoi, yang cuma ngikut-ngikut temannya saja. Di neraka mereka akan berbantah-bantahan mereka, dan mereka mengatakan, wahai para pemimpinku, mungkin dia melihat dalam siksaan itu dia teriak, wahai para pemimpin, kami itu pengikutmu, ya, kunna mutaba'an, kami itu pengikutmu, maka bisakah kamu menghindarkan kami dari azab ini sedikit saja, sebagian saja? Ya. Sama seperti waktu dulu kamu mengesankan kepada kami bahwa bisa menyelamatkan kami dari banyak hal, bisa menuntut kami jalan yang lurus. Sekarang ketika mungkin sambil ngomong kayak gitu, sambil palu dia dipanasi gelap macam-macam suasana. Jadi kalau saya pikir di neraka itu mereka bisa berpikir loh, ya, bisa berpikir, dan mulutnya mungkin masih bisa digunakan. Ya, walaupun dalam ayat yang berbeda itu disampaikan ketika kulit mereka harus dibakarkan, disiksa. Jadi ngomong sama orang-orang nih, orang-orang yang pengikut dan orang-orang yang memimpin mereka, leader mereka, teman-teman mereka yang bergabung dalam kemaksiatan, mereka ngomong, dulu pun ente itu pemimpin aku kemana-mana ikut kamu. Sekarang lu buktiin bahwa kamu tuh pemimpin. Itu. Jadi ada orang-orang yang pengekor ini, nauzubillah, mudah-mudahan bukan kita. Orang-orang pengekor ini gak sempat mengatakan tidak ketika diajak maksiat itu, gak sempat mengatakan tidak. Bukan gak sempat, gak mau mikirin, ya udah segitu aja. Ya. Kalau ini kasusnya Firaun, ya, Firaun dengan pengikutnya sama aja. Sekarang pun ada orang-orang yang diajak jalan ikut saya gitu. Ya. Ikut tetangga, ikut teman, ikut. Makanya betul
betul-betul hati-hati kita lihat teman kita. Sampai ada ungkapan disebut ini, ya. Kalau melihat kepribadian orang, lihat siapa temannya. Kalau melihat kepribadian orang kayak gini, lihat teman-teman itu kayak apa. Teman-temannya kayak apa? Cek aja kelihatan. Kalau teman-temannya brengsek semua, isi yang disebutkan dalam WhatsApp-nya ataupun dalam media sosialnya itu jelek, gimana kita yakin dia baik? Ya. Atau di teman-temannya, tetangganya, kan kelihatan. Pak, tenang Pak, saya memang rusak, saya memang buruk, tapi anak saya masukin pesantren Pak. Itu kan bukti bahwa saya berbuat baik. Iya, anak masuk pesantren, Anda juga ngikut lah. Anda ikut taklim, Anda datang ke masjid, Anda datang ke musola. Anak-anak, betul, anak itu bisa mendoakan orang tua. Tapi peran dirinya sendiri yang paling penting. Karena di sana tuh gak ada siapa-siapa kecuali amalnya. Ya, jangan merasa anak sudah dimasukin ke sekolah Islam, ke madrasah, ke pesantren, datangin guru ngaji, lalu kita bebas itu lepas dari adab Allah, jangan. Ya, karena kita akan ditanya one by one, satu per satu. Anda melakukan apa hari? Anda melakukan apa hari? Lihat mulai dari bangun tidur Anda ngapain? Oh gini. Itu ada sholat subuh. Wah iya ya Pak, saya sholat subuh. Oke, sip, sholat subuh. Terus sekarang udah semua. Oh saya mau kerja, oke, udah kayak apa? Oh kerja, nah itu ada sesuatu ya. Kamu bohong kan di situ kan? Ya kan? Kamu bohong kan? Waktu mau menjual sesuatu kamu bohong. Ngomongnya aja ini 5 tahun padahal itu 4 tahun setengah. Itu ada setengahnya itu kamu bohong masuk ya. Berarti udah ketahuan ya, kamu sendiri sudah menilai kan? Oh ini ada masalah. Berarti yang 5,5 tahun itu dimasukkan ke timbangan sebelah kiri. Gitu satu. Ya. Sekarang juga begini. Oke lah, anak itu dimasukkan ke dalam lembaga Islam dan lembaga keagamaan bagus. Belum tentu dia juga jadi. Kalau di rumahnya juga dirusak sama kelakuan bapak dan ibunya, ya kan? Dan mereka pulang yang selama ini dikatakan ustaznya, dikatakannya hancur. Ya. Hancurnya kenapa? Keluarganya nggak bisa mencontohkan, gimana dia bisa soleh? Jadi yang benar adalah menuntut ilmu sama-sama, anaknya, bapaknya, ibunya, kakaknya, mungkin kakek neneknya, semuanya. Jangan cuma merasa puas, santai ya, saya sudah masukin anak saya sudah hafiz, anak saya sudah sekian banyak tuh hafalannya, kita upload di medsos, kita upload, tapi dia lupakan dirinya sendiri. Ya, watan sauna anfusakum, dilupakan diri sendiri. Itu sama dengan para rahib-rahib ahli kitab dulu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Engkau menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi engkau lupakan dirimu sendiri. Sama. Makanya alhamdulillah saya juga merasa kita harus istighfar ya. Kalau ma'rad indallah ya'taqulu ma la taf'alun, amal besar kebencian dari Allah ketika engkau mengatakan apa yang engkau tidak lakukan ya. Dan ada disebutkan itu dalam hadis, ada seseorang yang berputar-putar dalam neraka, hadis sahih, berputar-putar dalam neraka dalam penyiksaan. Orang bentuk penyiksaan seperti itu. Ditanya sama yang lain, kamu kan nyuruh saya untuk berbuat baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kenapa kamu masuk ke sini? Apa kata dia? Saya menyuruh
Jadi kalau kita tidak tersentuh dengan perkataan dari Allah yang diabadikan dalam Al-Quran ini, perkataan Allah ini, firman Allah ini, tidak tersentuh dengan gambaran ini, terbuat dari apa Tuhan kita? Terbuat dari apa ini? Apa jawab para pemimpin, orang-orang yang mengajak manusia melenceng dari jalan Allah? Apa? Qala alladziina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal 'ibad. Berkata orang-orang sombong, orang-orang yang menjadi pemimpin perusahaan, sesungguhnya kita semua di dalamnya, di dalam neraka. Sesungguhnya Allah sudah memberikan keputusan di antara hamba. Apa kata mereka para pemimpin? Hai kawan, ente tahu hal itu di sini juga sama-sama dapat siksa. Ngapain ente minta penjara saya? Saya juga tiba. Saya juga dapat siksa. Kalau yang istakbaru inna kullun fiha, kita semua berada di sini. Ngapain anda minta ke saya? Hilang semua yang dia sombongkan waktu dunia itu, di dunia hilang. Yang dulu seolah-olah hebat, bisa menolong para pengikutnya, nggak ada bekasnya. Itu juga yang diikuti oleh Abu Lahab dan orang-orang Namrus, Ibrahim, kaum Abu itu, kaumnya Nabi Nuh juga begitu, sama. Kaumnya Nabi Soleh begitu juga, begitu pun kaum Sodom, sama aja. Mereka bilang kita semua di neraka sekarang. Ngapain kamu minta tolong sama saya? Ngapain? Sia-sia. Runtuh semuanya. Innallaha qad hakama bainal 'ibad. Sesungguhnya Allah sudah memberi keputusan kepada hamba-hambanya. Sudah tidak ada bisa satu orang pun yang menolong ketika hambanya diputuskan masuk neraka. Tidak ada diskon, tidak ada keputusan-keputusan yang ditangguhkan, tidak selesai. Jadi ini bisa kita dapati bahwa orang-orang yang perkasa ini adalah orang-orang yang lemah. Semuanya lewat. Sudah diputuskan oleh Allah urusan hamba ini. Kita sudah masuk bersama-sama di neraka ini. Kita sudah masuk. Percuma dan ngomong apa-apa saya juga disiksa. Nah ini isyarat bagi kita bahwa mulai sekarang saya juga bisa menyampaikan kata-kata orang itu tadi ceritakan orang yang menyampaikan dakwah pada Fir'aun. Bisa saja kita bisa menyampaikan ke Tuhan, saya sudah sampaikan, saya sudah sampaikan.